Seorang jurnalis wanita datang untuk mewawancarai di medan perang. Ia tidak sengaja menginjak ranjau darat dan langsung ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Beruntung, seorang tentara segera memergokinya. Ia berteriak keras, memberitahu gadis itu untuk tidak bergerak sama sekali. Kemudian, ia mengeluarkan belati dan dengan lembut membelah tanah di bawah kakinya. Tak lama kemudian, sumber ranjau darat perlahan muncul. Tentara itu kemudian menemukan bahwa gadis itu telah menginjak ranjau induk dari 5 ranjau anak. Sedikit kecerobohan akan memicu ledakan berantai, tetapi pada saat ini, karena ketegangan yang berlebihan, tubuh gadis itu tiba-tiba miring. Beruntung, tentara itu bereaksi cepat dan menekan sepatunya, memberitahu gadis itu untuk tidak bergerak. Kemudian, tentara itu menghibur gadis itu sambil bertanya seberapa jauh ia bisa berlari dalam 5 detik. Gadis itu berkata bahwa ia tidak tahu. Tentara itu mengatakan kepadanya bahwa ia dapat mengulur waktu 5 detik agar ranjau darat tidak langsung meledak saat kakinya bergerak. Kemudian, tentara itu mengeluarkan tang dan dengan hati-hati mengarahkannya ke kabel kendali pada ranjau darat. Pada saat ini, keduanya sangat gugup karena hidup dan mati tergantung pada saat ini. Akhirnya, prajurit itu memotong kabel kendali, lalu dengan cepat berdiri, meraih gadis itu, dan berbalik untuk lari. Namun tanpa diduga, kekuatan ranjau darat itu jauh melampaui imajinasi mereka. Saat ledakan itu terdengar, keduanya langsung terbanting ke tanah oleh gelombang kejut, untuk mencegah gadis itu terluka. Prajurit itu menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari pecahan-pecahan ranjau. Saat itu berakhir, keduanya tidak terluka karena mereka berada dalam jarak yang jauh. Namun setelah kejadian ini, gadis itu sangat tertarik pada prajurit di depannya. Bahkan saat bangun, dia tidak menyadari bahwa tali merah prajurit itu tersangkut di ranselnya. Sebelum berangkat untuk eksplorasi ke-18, gadis itu diam-diam menekan Rana untuk mengambil fotonya. Namun segera, tugas merekam medan perang berakhir, dan gadis itu harus mengikuti Bas ke bandara. Namun, begitu dia naik Bas, dia menemukan tali merah di tasnya. Saat itu, Bas sudah mulai berjalan. Gadis itu melambaikan tangannya dengan keras, ingin mengembalikan tali merah itu kepadanya. Prajurit itu tidak bereaksi sampai dia melihat tali merah itu. Namun, Bas itu sudah berangkat dan mereka berdua saling merindukan seperti ini. Suatu hari, setelah selesai bekerja, gadis itu pulang ke rumah dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Namun, ketika dia keluar dari mobil, dia mendapati bahwa orang itu sudah menghilang. Karena mengira bahwa tentara itu mungkin berada di kota yang sama dengannya, gadis itu pun mencari seorang teman dan ingin memeriksa informasi personel pasukan penjaga perdamaian melalui temannya itu. Temannya itu memberinya kartu nama, dan gadis itu pun pergi ke perusahaan yang tertera di kartu nama itu. Dia mengira orang yang tertera di kartu nama itu adalah orang yang sedang dicarinya. Namun, setelah melihat mata orang itu, gadis itu tahu bahwa itu bukan orang itu. Ketika gadis itu meninggalkan gedung, langit yang awalnya cerah tiba-tiba turun hujan lebat. Saat dia hendak melangkah masuk ke dalam hujan, sebuah payung tiba-tiba muncul. Dia mendongak dan hanya melihat mata pria itu, yang membuat gadis itu langsung memastikan bahwa orang di depannya adalah tentara yang selama ini dicarinya.